Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir dengan judul Perancangan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai di Universitas Diponegoro. Dengan saya ada Fahri Sofyan dengan NIM 21060120140107 dengan subjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai di Universitas Diponegoro. Dan saya Ahmad Aifullah dengan NIM 21060120130124 dengan subjudul Perancangan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai non-ASN di Universitas Diponegoro dengan framework Laravel. Proses analisis sistem diawali dengan identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional berdasarkan hasil observasi. Kebutuhan fungsional mencakup bagian dari pengelolaan data pegawai, pengelolaan katalog pelatihan, proses pendaftaran pelatihan, dan juga mekanisme verifikasi dan persetujuan. Setelah kebutuhan sistem teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah pemodelan sistem menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Pemodelan ini digunakan untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem secara visual sehingga mudah dipahami oleh pengembang maupun pengguna. Kemudian use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Aktor utama dalam sistem ini terdiri dari admin, pegawai, verifikator, pihak overall, dan pimpinan. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama sistem seperti pengelolaan data pegawai, pengelolaan pelatihan, pengajuan pelatihan, serta proses verifikasi dan persetujuan. Kemudian untuk activity diagram digunakan untuk memodelkan alur aktivitas dalam sistem. Diagram ini memperlihatkan tahapan proses yang dilakukan oleh masing-masing peran, mulai dari pegawai melakukan login dan memilih pelatihan, hingga proses persetujuan oleh pihak terkait. Dan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem, digunakanlah sequence diagram. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan dikirimkan antara pengguna dan sistem secara berurutan, sehingga alur proses bisnis dapat dipahami secara lebih detail. Kemudian ada kelas diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur kelas yang membentuk sistem. Kelas diagram menggunakan atribut, metode, serta hubungan antar kelas yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem dan perancangan basis data. Selain itu, ada juga Entity Relationship Diagram atau ERD yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas data seperti data pegawai, data pelatihan, data pendaftaran, dan riwayat pelatihan. Melanjutkan pemaparan sebelumnya, inilah implementasi sistem RPP berbasis web yang kami kembangkan menggunakan framework Laravel. Fokus utama kami adalah mentransformasi proses manual yang menjadi alur kerja digital yang terstruktur, transparan, dan juga akuntabel. Ini adalah halaman landing page-nya, dan ketika kita klik login, kita menuju ke halaman login-nya. Sesuai dengan tujuan penelitian, kami menerapkan role-based access control atau dikenal sebagai RBAC. Sistem secara otomatis menyesuaikan hak akses berdasarkan hierarki organisasi mulai dari pegawai, ketua kelompok, bahkan admin, lalu ada verifikator, approver, dan juga pimpinan. Di sini sudah terlihat bahwa setiap dashboard dan setiap peran memiliki akses menu yang berbeda-beda. Dan ini menunjukkan bahwa RBAC bisa menjamin keamanan data sekaligus memperjelas tanggung jawab di setiap tahapan proses. Dan inilah inti dari aplikasi ini, yaitu digital workflow. Pegawai dapat menyusun rencana pembelajaran secara sistematis, dan berkat arsitektur eloquent ORM dari Laravel, setiap data yang diinput akan mengalir secara real-time ke verifikator terkait dan menghilangkan hambatan birokrasi fisik yang selama ini terjadi. Pegawai bisa dapat membaca secara real-time tahapan dari verifikasi yang sudah dilakukan dan juga siapa validator yang memvalidasi atau memverifikasi rencana mereka. Pegawai setelah dilakukannya verifikasi bertahap sampai tahap universitas alias tahap akhir dari persetujuan, pegawai dapat mendownload surat rekomendasi sebagai bukti fisik bahwa dia sudah melakukan perencanaan yang sudah diverifikasi oleh ketiga pihak, yaitu validator oleh ketua kelompok, verifikator oleh unit kerja, dan juga approver oleh universitas atau Direktorat Sumber Daya Manusia.